Salam dan bahagia, ketemu lagi pada pendidikan guru penggerak. Kali ini kita sudah sampai pada koneksi antar materi pada pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya Pandey Putu Kurniawan, calon guru penggerak Kota Denpasar. Kita mulai dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Patra Triloka. Patra Triloka ini terdiri dari Ing Ngarso Sungtuludo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Nah, sekarang bagaimanakah ketiga konsep ini berpengaruh terhadap cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Yang pertama adalah Ing Ngarso Sungtuludo. Di sini kita harus menjadi teladan dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah Ing Madyo Mangunkarso. Nah, dalam hal ini kita harus membangun kerjasama dengan pihak-pihak lain yaitu stakeholder sehingga keputusan kita bermanfaat bagi semua. Terakhir yaitu memberi dukungan kepada semua pihak agar keputusan yang diambil dapat bertanggung jawab. Sebagai seorang guru, tentunya kita mempunyai nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sebagai nilai kebenaran universal. Nilai ini akan menguatkan rasa kebermanfaatan kita, rasa kebenaran kita, dan rasa peduli kita. Ternyata ketiga rasa ini dapat sebagai landasan berpikir kita dalam pengambilan keputusan, yaitu landasan berpikir hasil akhir, aturan, dan rasa peduli. Dalam pengambilan keputusan, ada 9 langkah yang dapat kita lakukan. Dalam ke-9 langkah itu, salah satu langkahnya disebut dengan investigasi opsi trilema. Di dalam investigasi ini, kita mempunyai pilihan-pilihan penyelesaian dilema yang kita dapatkan. Dari penyelesaian ini, salah satu teknik yang dapat kita lakukan adalah teknik coaching. Di dalam teknik coaching ini akan dapat membantu coach menemukan jawabannya sendiri. Dalam suatu pengambilan keputusan, agar keputusan kita bermanfaat, sebaiknya keputusan itu harus didasarkan pada kesadaran diri, kesadaran sosial, kemudian keputusan itu haruslah bertanggung jawab. Dan ternyata ketiga hal ini merupakan aspek dari pelajaran sosial dan emosional. Dalam ekosistem sekolah, ada budaya-budaya yang kita kembangkan yang kita sebut dengan budaya positif. Dalam budaya positif ini, ada nilai-nilai yang kita kembangkan, yaitu nilai kebenaran dan nilai kebaikan yang kita sebut dengan menumbuhkan nilai-nilai universal. Ketika nilai-nilai universal ini kita dapat tumbuhkan, maka sekolah tempat ekosistem kita itu dapat disebut dengan sekolah aman dan kondusif. Meskipun kita sudah mengusahakan sekolah sekondusif mungkin, tetapi ada juga kesulitan-kesulitan yang kita temui dalam pengambilan keputusan. Kesulitan ini diakibatkan adanya perbedaan cara pandang antara satu orang dengan orang lain. Dalam menemui dilema, kita dipastikan berhubungan dengan orang yang berbeda. Cara pandang berbeda ini menemukan cara pikir yang berbeda pula, sehingga keputusan yang dibuat bisa berbeda dengan apa yang kita putuskan. Selanjutnya, apakah keputusan yang kita ambil benar-benar dapat memerdekakan murid? Apabila langkah-langkah pengambilan keputusan dapat kita lakukan dengan baik, tentu saja akan dapat memerdekakan kemerdekaan murid, karena apabila kita menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang bertanggung jawab, akan berpengaruh pula terhadap masa depan murid itu sendiri. Kesimpulan yang dapat diambil adalah dari landasan pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menguatkan peran dan fungsi kita menuju visi yang telah ditetapkan. Untuk menuju ke visi tersebut, kita di kelas dapat menjalankan pembelajaran berdiferensiasi, sosial, dan emosional. Dalam melaksanakan pembelajaran tersebut, bila kita menemui dilema, kita bisa mengambil langkah penyelesaian dengan langkah-langkah pengambilan keputusan dan coaching terhadap siswa kita, agar coach dapat terbantu dalam menemukan permasalahannya. Dengan langkah-langkah seperti ini,
profil pelajar Pancasila kita bisa wujudkan. Terima kasih.